datang di ECPC Dentistry. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai kista odontogenik pada bidang kedokteran gigi berdasarkan pemeriksaan radiografi ya, terutama mencakup lokasi, batas atau tepi, struktur internal, dan dampak kista tersebut pada jaringan sekitarnya. Sebelumnya, jangan lupa untuk nonton video ini hingga selesai ya teman-teman. Langsung saja kita mulai. Pertama, teman-teman harus tahu apa sih kista itu? Kista merupakan rongga patologis pada tulang berisi cairan dan dilapisi oleh sel epitel yang bersumber dari odontogenik atau non-odontogenik. Sumber odontogenik dapat berasal dari dental lamina, sisa epitel enamel, dan sisa epitel malases. Untuk sumber non-odontogenik dapat berasal dari respiratory epithelium atau sisa epitel dari proses fusinya jaringan. Kista lebih sering terjadi di tulang rahang daripada di tulang lainnya, karena sebagian besar kista berasal dari banyaknya sisa epitel odontogenik yang tersisa setelah pembentukan gigi. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar ada kista di apex gigi molar. Itu merupakan kista odontogenik ya teman-teman. Tadi dikatakan kista itu berisi cairan ya. Nah, cairannya dari mana ya? Cairan kista disekresikan oleh sel-sel yang melapisi rongga atau yang berasal dari jaringan di sekitarnya. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan aspirasi fungsi, kita akan menemukan cairan yang berwarna kuning. Itu merupakan ciri khas dari kista sehingga dapat dibedakan dengan lesi lainnya. Untuk klasifikasi kista odontogenik menurut WHO tahun 2017 dibedakan menjadi dua teman-teman. Yang pertama itu ada developmental origin dan inflammatory origin. Developmental origin artinya yang berasal dari sisa-sisa jaringan pembentuk gigi. Untuk inflammatory origin itu berasal dari proses inflamasi. Untuk nama-nama kistanya, teman-teman dapat lihat ya di layar masing-masing untuk developmental origin dan inflammatory origin. ECPC Dentistry akan membahas kista yang paling umum ditemukan di bidang kedokteran gigi ya teman-teman. Yang pertama, kista dentigerous atau nama lainnya kista folikuler. Lokasi dari kista dentigerous umumnya epicentrum pada korona gigi, umumnya gigi molar ketiga atau caninus maxilla yang impaksi atau unerupted. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar radiografi di samping ya. Ini kistanya berada di gigi molar ketiga. Untuk batas tepinya, batas dari kista dentigerous ini dia itu terkortikasi, berbatas tegas. Tanda kasih itu ada radio opak line dari cemento enamel junction di sisi satunya ke cemento enamel junction di sisi sebelahnya lagi, teman-teman. Untuk struktur internalnya, tentunya dia radiolucent karena tadi sudah dijelaskan kistanya berisi cairan. Jadi pada pemeriksaan radiografi kita akan menemukan gambaran radiolucent. Untuk efek jaringan sekitarnya, untuk kista dentigerous ini dia memiliki kecenderungan terjadinya perpindahan pada gigi yang terlibat dan terjadinya resorpsi pada gigi yang berdekatan serta kista ini dapat mendesak nervus alveolaris inferior. Jadi pada gambar kedua ini teman-teman bisa lihat dari kista dentigerous dia meresorpsi akar distal dari molar kedua rahang bawah. Untuk pemeriksaan radiografi panoramik pada gambar, gigi molar ketiganya itu terjadi perpindahan sehingga mahkotanya itu berbentuk inverted atau mahkota dari molar ketiganya itu berada di akar dari gigi M2. Kita lanjut teman-teman pada kista kedua yaitu kista odontogenik keratosis atau kista primordial. Lokasinya itu 90% pada body of the mandible atau pada bagian horizontal dari mandibula dan lebih dari 50% berada pada ramus mandibula, ramus atau bagian vertikal dari mandibula. Epicentrum dari kista ini di superior nervus alveolaris inferior. Untuk batas tepinya, dia itu halus dan berbentuk scallop
Tetapi ada juga yang tegas dan terkortikasi. Seperti pada gambar, dia itu berbentuk scallop. Lalu untuk struktur internalnya sama seperti kista pada umumnya, dia radiolucent. Tetapi odontogenic keratosis ini dia umumnya berbentuk curve internal septa atau dia berbentuk sekat-sekat sehingga menghasilkan gambaran multilokuler. Tidak sama seperti kista dentigerous tadi. Jadi, hal yang membedakan kista odontogenic ini, keratosis, dengan kista dentigerous adalah adanya scallop border dan adanya gambaran multilokuler. Ini khas banget teman-teman pada kista odontogenic keratosis. Untuk efek jaringan sekitarnya, kista ini terjadi perpindahan minimal dan sangat jarang untuk meresorpsi. Karakteristik terpenting dari kista ini adalah kecenderungan untuk tumbuh di sepanjang aspek internal tulang rahang, menyebabkan perluasan minimal dari plat kortikal. Jadi kistanya itu tidak meluas di korteks bukal maupun lingual, tetapi dia akan berkembang di dalam internal dari mandibula. Lalu kista ini sangat jarang terdeteksi teman-teman. Dia terdeteksi sangat lambat sehingga ketika kita menemukannya, lesi ini sudah mencapai ukuran yang besar. Nah, pada gambar ini itu menggunakan pemeriksaan multidetektor computed tomography. Dia menunjukkan kurangnya ekspansi kista pada rahang bawah. Jadi korteks bukal maupun lingualnya itu masih bagus, tetapi kistanya itu berada di internal lesi dan adanya gambaran scallop border di antara apex gigi pada gambar. Kita lanjut ke kista ketiga teman-teman, yaitu kista lateral periodontal. Lokasinya itu terletak pada lateral akar gigi vital, pada daerah incisivus premolar mandibula dan incisivus lateral dan dari caninus maxilla. Pada gambar teman-teman bisa lihat ini merupakan gambaran kista lateral periodontal. Untuk batasnya, itu batasnya jelas dan terkortikasi. Bentuknya itu bisa oval, bisa juga berbentuk bulat teman-teman. Untuk struktur internalnya sendiri sama radiolucent. Untuk efek pada jaringan sekitarnya, dia akan menghilangkan lamina dura dari gigi yang terlibat. Jadi pada gambaran radiografi ini kita bisa lihat lamina duranya itu tidak ada dan kistanya itu dapat menyebabkan perpindahan gigi apabila ukurannya sudah membesar. Kita lanjut pada kista keempat, yaitu buccal bifurcation cyst. Lokasinya itu pada gigi molar pertama rahang bawah diikuti gigi molar kedua. Epicentrum kista ini berada di daerah furkasi bukal gigi molar yang terlibat dan dia itu bilateral. Bilateral artinya terjadi langsung pada kiri dan kanan. Jadi pada gambar ini bisa kita lihat adanya kista pada gigi molar pertama dan dia bilateral teman-teman. Jadi dia ada di daerah kiri dan juga ada pada daerah kanan. Untuk batas tepinya, pinggirannya itu tidak selalu terlihat jelas karena tadi dia tumpang tindih dengan gigi molar pertama rahang bawahnya. Untuk struktur internalnya, dia radiolucent halus dan superimpose di atas akar molar. Untuk efek jaringan sekitarnya, dari buccal bifurcation cyst ini, dia itu menyebabkan penipisan dari korteks tulang, sehingga dapat terjadi tipping pada gigi yang terlibat. Jadi pada pemeriksaan radiografi panoramik di gambar ini, teman-teman bisa lihat ujung cups lingual dari gigi molar pertama ini, dia itu lebih tinggi dibandingkan ujung cups bukal dari molar pertama ini. Nah, tipping ini dapat dideteksi dalam gambar atau radiografi periapikal dan panoramik jika gambar permukaan oklusal gigi yang terlibat itu terlihat jelas. Gambaran diagnosis terbaik adalah menggunakan radiografi oklusal cross-sectional mandibula ya teman-teman. Tapi pada slide berikut contohnya menggunakan lateral oblique mandibula. Teman-teman bisa lihat
pada anak panah menunjukkan posisi abnormal akar gigi yang berdekatan atau dalam korteks bagian lingualnya. Kita lanjut pada kista yang kelima, yaitu calcifying odontogenic cyst. Dia itu memiliki nama lain. Ada calcifying epithelial odontogenic cyst, ada dentinogenic ghost cell tumor, dan Gorlin cyst. Jadi teman-teman, selain nama yang umum, teman-teman itu harus juga mengenal nama lainnya. Karena selain nama yang umum, itu biasanya digunakan nama lainnya juga. Untuk lokasi dari kista ini, dia itu 75% pada mesial molar pertama atau dapat terjadi di daerah incisivus dan caninus. Seperti pada gambar, dia ini kan berada pada daerah incisivus dan caninus dari maksila. Untuk batas tepinya itu dia bervariasi, dapat berbatas tegas dan terkortikasi, tapi dapat juga tidak jelas teman-teman. Kayak ini dia tidak jelas dan tidak teratur. Untuk struktur internalnya, dia tuh bervariasi, bisa radiolucent, bisa juga adanya massa radio opak seperti gambar ini. Gambar ini menunjukkan kista odontogeniknya berbatas tegas, tadi ada radio opak lainnya, tetapi di struktur internalnya itu ada massa yang terkalsifikasi. Untuk efek pada jaringan sekitarnya, dia tuh mengekspansi permukaan tulang yang berdekatan dan terjadi perpindahan pada gigi yang terlibat. Jadi kista ini merupakan kista yang sangat-sangat jarang terjadi di bidang kedokteran gigi. Dan karena dia bentuknya bervariasi, tidak memiliki bentuk yang khas, maka kista ini tidak bisa hanya diidentifikasi menggunakan pemeriksaan radiografi. Jadi teman-teman itu harus membutuhkan pemeriksaan histopatologis untuk mendapatkan diagnosis pastinya. Pada pemeriksaan histopatologisnya, itu dapat ditemukan ghost cell. Makanya tadi nama lainnya itu dentinogenic ghost cell tumor. Karena tadi pada pemeriksaan histopatologisnya, itu ditemukan ghost cell teman-teman. Kita lanjut ke kista berikutnya, yaitu kista radikuler. Untuk kista radikuler, nama lainnya itu kista periapikal. Kista ini itu paling mudah untuk teman-teman identifikasi. Kista ini dia itu berada pada apex gigi non-vital teman-teman. Ingat ya, apex gigi non-vital itu pasti kista radikuler. Dia berbatas tegas dan terkortikasi, dan diameternya itu lebih dari 1 cm. Untuk struktur internalnya tentu dia radiolucent. Untuk efek jaringan sekitarnya, kista radikuler yang berukuran besar itu dapat terjadi perpindahan dan resorpsi akar gigi yang berdekatan. Jadi pada gambar bisa lihat sesuai anak panah, dia ada radio opak lainnya karena dia berbatas tegas dan struktur internalnya radiolucent. Dan yang paling khas tadi, apex gigi non-vital. Jadi kita bisa lihat mahkotanya itu sudah ada tambalan radio opak yang mengenai ruang pulpa. Juga pada gigi yang telah dirawat saluran akar. Dan ini kita bisa lihat, ini kistanya itu sudah mulai terjadi penyembuhan teman-teman. Jadi kistanya udah mengecil. Kita lanjut di kista residual atau kista terakhir yang Easy Peasy Dentistry akan bahas. Kista residual, dia itu biasanya asimptomatik pada area edentulous, teman-teman. Ini khasnya lagi pada area edentulous. Lokasinya itu di regio periapikal gigi edentulous dan di superior canal nervus alveolaris inferior. Jadi teman-teman lihat pada gambar, dan tepinya itu terkortikasi dan berbentuk oval atau sirkular. Jadi pada gambar ini terletak di superior dari kanal nervus alveolaris inferior, dan lihat teman-teman, dia pada daerah edentulous, jadi tidak ada giginya lagi. Untuk struktur internalnya dia radiolucent. Untuk efek jaringan sekitarnya dapat terjadi perluasan permukaan tulang dan menyebabkan displacement atau resorpsi dari apex gigi di sekitarnya. Oke, teman-teman, kita masuk pada kesimpulan. Jadi, dari kista odontogenik
pada pemeriksaan radiografi di sini, isi-pisi dentistry dapat membuat kesimpulan. Yang pertama, kista umumnya itu berbatas tegas dan terkortikasi. Jadi terkortikasi itu kita bisa lihat adanya radio opak line, oke? Untuk yang kedua, struktur internal itu dia radiolucent, kecuali pada odontogenic keratosis. Dia itu berbentuk septa atau berbatas-batas dan berbentuk multilokular. Itu khasnya dari odontogenic keratosis. Umumnya, kista ini dapat menyebabkan perpindahan struktur jaringan sekitarnya, dan kista itu sangat jarang meresorpsi. Dia itu lebih banyak terjadi perpindahan, jadi dia mendorong gigi di sekitarnya, bukan meresorpsi, teman-teman. Nah, di akhir sesi ini, isi-pisi dentistry akan melakukan quiz time. Jangan lupa tulis jawaban di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Soalnya teman-teman bisa lihat di layar masing-masing, seorang laki-laki usia 20 tahun datang ke RSGM dengan keluhan adanya benjolan pada gusi kanan bawah belakang. Tidak ada rasa sakit. Pemeriksaan ekstraoral ada pembengkakan di regio posterior kanan rahang bawah. Pemeriksaan radiografi menunjukkan radiolucent unilokuler berbatas radio opak dengan tepi halus dan jelas, meluas dari regio gigi 44 sampai angulus mandibula, mendesak kanalis mandibula ke inferior, adanya scallop border pada gigi 45, 46, 47. Apakah radiodiagnosis pada kasus tersebut? A. Calcifying odontogenic cyst. B. Ameloblastoma unilokular. C. Odontogenic keratosis. D. Giant cell granuloma. E. Radicular cyst. Jadi teman-teman, untuk pembahasan soal pada hari ini akan dibahas pada materi berikutnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa terus pantau notifikasi teman-teman untuk melihat materi isi-pisi dentistry berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di materi berikutnya.